Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung tadi ruangan kelas kita tidak menemukan yang bisa kita gunakan untuk melakukan interaksi. Segala sesuatu yang berkaitan segala kondisi, situasi, dan faktor yang mempengaruhi proses perkuliahan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, segala kondisi, baik kondisi hujan, kondisi tenang, kondisi panas, situasi aman atau tidak aman, maupun faktor-faktor lain, ya. Faktor pertemanan, faktor solidaritas antar teman, misalnya begitu. Nah, itulah yang kemudian didefinisikan sebagai lingkungan pendidikan. Setidaknya ada 4 lingkungan yang kita bicarakan hari ini. Yang pertama lingkungan fisik tadi yang kita sebutkan tadi, gedung, kelas, perpustakaan, fasilitas, ya. Kemudian ada lingkungan sosial, interaksi dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, ada budaya religius di Mahat, ada sholat terawih bareng di kampus selama bulan Ramadan ini, ada kegiatan doa bersama yang dilakukan, misalnya ketika kita terkena bencana alam, ya, ada budaya penelitian di kalangan mahasiswa, itulah yang kemudian membentuk lingkungan sosial. Ya. Ada juga lingkungan psikologis, rasa kerasan di kampus, termotivasi karena diajar oleh dosen yang enak mengajarnya, nyaman, teman-temannya juga peduli, ya kan, tidak membuli, menyenangkan untuk belajar bersama. Nah, itu lingkungan psikologis. Ada juga lingkungan kultural, ya, ada tradisi megengan, ya, di kampus kita ini kadang-kadang juga masih ada megengan. Jika mau bulan puasa, selamatan bersama, ya kan. Ada etika, bagaimana kita etika berkomunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, itu semua membentuk lingkungan. Nah, coba lihat di gambar yang saya perlihatkan ada kasus penembakan massal. Ya. Nah, ini yang kemudian kita menjadi pertanyaan-tanya, ya. Kenapa di Amerika itu fasilitas lengkap, lingkungan fisik ada, banyak lengkap, keren, misalnya adik punya impian sekolah di Amerika, ternyata ada penembakan massal sekolah di sekolah Minneapolis, 2 tewas, 17 terluka. Apa yang salah? Oh, ternyata di Amerika itu penanganan lingkungan sosial dan psikologisnya kurang begitu optimal. Ya. Ada seorang siswa yang dibully setiap hari ke sekolah karena perbedaan warna kulit, atau dia berasal dari keluarga imigran yang kemudian dicemooh oleh teman sekolah yang lain, ada semacam
geng-gengan ya di kalangan pelajar misalnya, sehingga dia merasa tersisihkan, dia merasa kesepian meskipun bangunannya lengkap. Akhirnya muncullah peristiwa penembakan untuk melampiaskan rasa tidak aman secara psikologisnya. Ya. Bagaimana dia menyelesaikan pembulian itu dengan cara kekerasan menewaskan banyak orang. Seakan-akan tidak banyak orang yang peduli. Nah inilah kemudian mengapa itu penting. Ya. Pengelolaan lingkungan itu karena membangun karakter seseorang. Ya. Mendukung pembelajaran yang aman. Bayangkan kalau sekolah itu nggak aman ya. Misalnya terjadi penamparan yang dilakukan guru kepada siswa, tentu siswa tidak akan merasa nyaman dalam belajar, ya. Sehingga kemudian dia kabur dari sekolah. Semewah-mewahnya sekolah, kalau kemudian siswanya nggak kerasan, nggak nyaman, maka sekolah itu akan ditinggalkan. Mengapa harus dibangun sebuah sistem? Karena sebuah sistem itu terhubung dan bekerja secara teratur satu sama lain. Ya. Kita harus bisa menghubungkan antara lingkungan sosial, fisik, kultural, maupun berbagai macam bentuk lingkungan yang lain menjadi satu kesatuan. Yang itu dipikirkan oleh calon kepala sekolah seperti sama-sama. Perlu manajemen, mengatur perencanaan taman yang nyaman buat belajar, perencanaan musola yang nyaman untuk ibadah, misalnya begitu. Perencanaan laboratorium di sekolah yang bisa meningkatkan intelektualitas dan nilai akademik siswa, pengawasan yang tepat ya, sehingga kemudian tidak terjadi kebocoran anggaran, tidak terjadi penyelewengan jabatan dan sebagainya. Makanya perlu dibangun sebuah sistem manajemen lingkungan pendidikan. Lalu apa yang dimaksud dengan pendidikan itu, Pak? Ya, pendidikan ini adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi manusia yang seutuhnya. Ya. Jadi dia bersifat jangka panjang. Kita ini di dalam sekolah itu nggak 1 hari 2 hari, ya, nggak 1 jam 2 jam, tapi kita ini selama bertahun-tahun bagaimana mengembangkan potensi manusianya itu secara maksimal dari segi lingkungan, sehingga mereka mempunyai satu kenangan ya yang tak terlupakan. Yang kedua, membangun karakter, dan ini yang paling penting, karakter mencintai manusia dan lingkungannya secara maksimal. Nah, apa saya sebutkan secara efektif agar sesuai dengan tujuan awal dibangunnya sekolah tadi, itu menciptakan generasi yang berkarakter dan berkelanjutan. Berkelanjutan tadinya berkesinambungan, berkontinu sampai kapanpun nilai-nilai yang diajarkan di sekolah melekat karena dibangun dengan fondasi lingkungan yang stabil. Nah, kita lihat misalnya ini eh, dari hal yang sederhana ya, bagaimana kita menciptakan pengelolaan lingkungan yang hijau, yang membuat siswa itu kerasa. Nah, dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu kebersihan. Ini biasanya sangat sering dilakukan di kalangan pesantren ya. Setiap seorang ada siswa baru misalnya, itu disuruh bersih-bersih dulu sebelum melakukan aktivitas yang lain. Dalam rangka apa? Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Nah, makanya lingkungan belajar yang bersih itu membangun minat belajar lebih tinggi, membangun antusiasme agar mereka itu betah di kampus. Kalau kumuh, kotor, rawan penyakit, tidak sehat, tidak higienis. Kalau siswanya sakit, maka dia tidak bisa masuk sekolah. Kalau tidak masuk sekolah, maka pembelajaran tidak maksimal. Nah, karena bulan puasa, saya berikan kuis yang masing-masing nanti adik-adik membentuk 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Ya. Nah, coba adik-adik cari pakai ChatGPT boleh, pakai AI yang boleh, lalu diintegrasikan dengan nalar kalian ya, dengan jawaban kelompok analitis dan argumentatif. Ya, contoh nyata, kontekstual panjang 150 sampai 250 kata per soal.
Ya, jadi ada 5 soal ini. Ya, coba dari uraian saya tadi memancing adik-adik untuk mencari informasi lebih lanjut. Soal pertama, jelaskan bagaimana konsep tabula rasa menurut John Locke yang masih relevan dalam pendidikan saat ini. Ya, nah, John Locke ya. Di dalam aliran pendidikan itu ada yang aliran kertas putih. Ya. Anak-anak itu bagaimana bentuknya, karakternya dibentuk seperti kertas kosong. Tergantung siapa yang nulisi. Ditulis dengan tulisan yang bagus, maka karakternya bagus. Tapi kalau ditulis kertas putih tadi dengan tulisan yang jelek, maka dia akan jelek. Ada juga yang aliran environmentalism ya, lingkungan ya. Apabila dia dididik setiap hari berenang terus, maka dia suatu saat akan bisa berenang. Nah, seperti suku di Filipina itu, suku Bajo ya, karena hidup di lautan, dia dipastikan bisa berenang semua anak suku Bajo itu. Nah, karena setiap hari aktivitasnya berenang kan dibentuk oleh alam. Coba Anda berikan argumen kritis ya terhadap teori John Locke tadi. Yang kedua, teori B.F. Skinner menekan reward dan punishment. Ya. Awas nanti kalau kamu nggak masuk kelas saya akan berikan nilai C ke kamu atau D. Kira-kira ya dengan pendekatan seperti itu, lingkungan seperti itu, lingkungan psikologi seperti itu, apa dampak positif dan negatifnya ya? Apabila ditekankan punish and reward and punishment. Reward and punishment ini artinya eh, ganjaran dan sanksi ya. Apakah masih relevan di era sekarang? Yang ketiga, ya, menurut Lev Vygotsky, interaksi sosial sangat penting dalam belajar. Nah, kira-kira interaksi sosial itu omong-omongan lah ya. Bagaimana peran teman sebaya, teman sekelasmu, seangkatanmu, dan guru dalam bentuk kemampuan berpikir kritis kamu? Apakah perbedaan mereka memberikan nilai lebih atas kuliah kamu atau bagaimana? Nah, coba diskusikan. Ya. Yang keempat, bandingkan ketiga aliran empirisme, behaviorisme, dan sosiokultural. Aliran sifat empirisme itu lingkungan, behavior itu membentuk perilaku, behavior, dan sosiokultural, lingkungan sosial kultural. Menurut kelompokmu, aliran mana yang paling dominan saat ini di dalam sistem pendidikan? Jelaskan dengan alasan. Nah, bagaimana dengan lingkungan tidak selalu positif, misalnya toxic, environment, dan bullying, budaya belajar yang buruk? Nah, bagaimana dampak dari ketiga teori tersebut? Jelaskan dampak lingkungan negatif serta perkembangan anak. Nah, kira-kira berikan solusi ya atas ketiga hal tadi. Jadi adik-adik sekarang berlatih ya, bagaimana mengelola lingkungan. Ya. Jika kamu jadi kepala sekolah, lingkungan seperti apa yang ingin kamu ciptakan di sekolah kamu sehingga siswa itu tidak hanya kerasan tapi juga berprestasi. Nah, itu untuk intisari perkuliahan kita hari ini di bulan puasa. Semoga semangat adik-adik sekalian. Bapak nanti ketua kelas ya membentuk kelompoknya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.